Baik, terima kasih sekali lagi atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Sekali lagi mohon maaf waktunya jadi bergeser setengah jam, tapi insya Allah hari ini nggak banyak kok yang mau saya sampaikan. Hari ini mau dengar cerita kalian aja sih kemarin UTS gimana ya. Jadi kita sudah melaksanakan UTS walaupun tidak bisa sinkron ya HPO-nya, jadi semua asinkron pakai video. Terus saya juga sudah nilai, sudah saya beri feedback sedikit-sedikit ya walaupun nggak banyak. Saya usahakan semua saya berikan feedback terus dan itu memang sudah kewajiban saya sih, nggak perlu diomongin gitu. Terus tapi feedbacknya itu sedikit gitu ya. Nah nanti kalau kalian misalnya berharap dapat feedback yang lebih banyak, yang lebih rinci, kemarin juga Mary kalau nggak salah ya udah hubungi saya. Mary ya kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah, lupa saya. Pokoknya ada deh yang hubungi saya, terus saya kasih feedback yang lebih lengkap ya. Jadi silakan kalau ada yang berminat mendengar feedback yang lebih rinci bisa menghubungi saya, Japri aja ya. Terus nilainya juga sudah saya berikan. Nanti kalau misalnya kalian kayaknya gue udah usaha keras banget nih, tapi kok nilainya segini sih gitu. Nah ada yang merasa seperti itu ya. Nah supaya tidak hal itu tidak menjadi benih-benih dendam kepada saya ya, bisa menghubungi saya juga ya, silakan. Sensei saya udah usaha banting tulang nih buat bikinnya, kok cuma segini gitu, saya berharap bisa dapat berapa. Nah itu silakan bisa kalian sampaikan, nanti dari saya juga nggak akan ini sih, karena yang bisa saya lihat itu dari kalian itu terbatas gitu ya, jadi perlu feedback juga dari kalian gitu. Jadi bisa seperti itu ya, nggak masalah di perkuliahan ini ya. Terus yang paling saya perhatikan waktu kemarin itu ya semua udah overall udah baik sekali, presentasinya banyak yang kreatif sekali ya, saya senang banget lihatnya ya. Terus banyak yang istilahnya berimprovisasi ya, mencoba hal-hal yang beda gitu dari teman-teman yang lain, dan itu sangat saya apresiasi sekali ya, senang banget lihatnya. Terus jadi waktu meriksanya juga sebenarnya nggak kayak meriksa sih, kayak nonton aja, nonton YouTube atau apa gitu ya, seperti itu. Oke, ya. Terus nah apa lagi tadi yang paling saya perhatikan adalah ini mungkin ekspresinya mungkin agak sulit kali ya kalian. Nah loh, halo, maaf saya kayaknya keluar ya tadi, maaf ya. Glitch bentar tadi. Saya nge-lag ya. Oke, masih kedengeran suara saya? Oke ya, sip. Sudah terdengar. Ya baik, terima kasih ya. Mungkin yang saya perhatikan kemarin itu mungkin kalian juga punya kendala juga sih, kendala yang kalian alami, sehingga yang saya perhatikan itu ya ekspresinya belum maksimal ya, kayak misalnya energinya itu belum tersampaikan dengan baik, mungkin karena pengaruh lingkungan juga atau apa. Itu saya juga pengen dengar sih cerita dari kalian ya, jadi nggak dugaan saya doang gitu. Jadi kayak misalnya ada yang presentasi misalnya minasang konnichiwa kyowa, nah kalau lemes gitu, awalannya udah lemes, nah kadang ya yang mendengar juga terus terang ini biasanya pasti berpengaruh gitu ke yang mendengar. Jadi ini juga mungkin bisa jadi pemikiran untuk kedepannya, untuk tugas HPO selanjutnya ya. Nah itu sih yang paling itu doang sih yang saya perhatikan ya waktu lihat HPO kalian. Nah setelah ini saya pengen dengar cerita dari kalian, kendalanya apa saja yang dialami, terus mau curhat juga boleh, terus mau komplain tentang nilainya juga boleh, silakan. Saya persilakan waktunya. Go. Ada yang mau cerita, silakan. Ya Sensei, jadi kemarin saya kan coba untuk HPO tapi di luar gitu kan. Jatuhnya sebenarnya kayak reporter gitu. Makasih banyak Ara. Itu iya nggak apa-apa, itu juga kan mempresentasikan sesuatu ya.
Itu sudah baik sekali. Sip, bagus banget Ara. Jadi saya juga nggak bosan lihatnya gitu. Makasih banyak atas usahanya. Ada lagi yang mau cerita punya kendala ini gitu ya? Silakan, bisa ngobrol. Bisa ini ya, bisa beralasan, silakan. Ada yang mau cerita? Silakan. Sebenarnya mau nanya aja, Sensei. Boleh, kalau silakan. misalkan untuk Hapyo itu lebih baik menggunakan PPT atau gimana ya, Sensei, Iya. sebenarnya? Oke. Sip, terima kasih pertanyaannya Ara. Sebenarnya presentasi yang umum itu kan ya pakai PPT gitu ya. Halo, selamat siang. Hari ini saya akan mempresentasikan ini gitu pakai PPT. Itu juga misalnya menganggap itu sebuah presentasi yang umum ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kadang ada juga gini mahasiswa yang mungkin masih banyak kekhawatirannya, didominasi sama kekhawatirannya sampai jadi belum bisa mempersiapkan sampai sejauh itu gitu. Misalnya PPT-nya, kemampuan PowerPoint-nya mungkin masih perlu diasah, atau bahkan misalnya nggak punya laptop misalnya untuk bikin PPT itu. Jadi makanya saya dalam perkuliahan ini nggak melihat presentasi atau Hapyo itu dengan sudut pandang yang sempit gitu. Jadi pengennya ya terbuka dulu aja lah, dilihat sebagai intinya kan mempresentasikan, memperkenalkan sesuatu, membicarakan tentang sesuatu ya, secara terstruktur gitu ya. Jadi makanya dari awal juga nggak saya wajibkan gitu pakai PPT, tapi kalau mau pakai nggak apa-apa. Jadi itu juga buat latihan ya, kalian menggunakan PPT. Terus kemarin satu lagi yang paling berkesan adalah ada yang presentasinya itu ya agak menjauh dari konsep presentasi sih ya. Jadi ada yang lebih kayak siapa itu? Nggak tahu saya. ada yang lebih ke kayak monolog gitu ya. Lebih ke monolog plays. Iya. Ya itu terima kasih sekali ya udah bikin sesuatu yang beda untuk Bukannya apa Sensei, terakhir kali kan Sensei bilang kayak bikin kayak vlog gitu juga boleh. Tapi di otak saya vlog itu tuh bukan Hapyo, jadi saya kira oh ya udah bikin videonya berarti bebas banget nih. Iya. Jadi ya salah persepsi doang. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya saya senang ngelihatnya gitu, tapi mungkin kedepannya itu bisa diarahkan yang lebih terstruktur, kayak misalnya memperkenalkan sesuatu atau membicarakan ada satu temanya begitu ya, seperti itu. Makasih Gary, sama ada yang lain juga nggak apa-apa. Itu sama sekali bukan masalah sebenarnya. Itu saya senang sih ngelihatnya ya. Bisa seperti itu ya, nggak apa-apa. Makasih banyak ya. Oke, silakan yang lain mungkin bisa cerita. Ada lagi? Kemarin itu siapa, Nanda ya, Nanda itu bagus banget itu aktingnya bagus banget Nanda ya. Saya jadi malu ngelihat videonya gitu. Malu menatap mata Nanda. Aduh. Nanda. Oke, siapa lagi, ada yang mau cerita? Oke ya, baik, kalau tidak ada tidak apa-apa. Terus waktu kemarin UTS juga saya perhatikan ada mahasiswa yang berimprovisasi dengan menyusun naskahnya sendiri. Itu nggak apa-apa. Hanya saja kadang ada bagian-bagian yang saya lihat jadi mungkin ya nggak familiar, mungkin nggak lazim gitu ya dalam presentasi bahasa Jepang. Jadi makanya hari ini saya mau memperlihatkan lagi dokumen yang dulu pernah saya perlihatkan di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Itu nanti saya perlihatkan lagi template ya. Jadi sebenarnya untuk menyusun Hapyo itu kalian bisa menggunakan template yang saya pakai, yang saya sediakan. Jadi nggak usah repot-repot bikin sendiri gitu ya. Jadi belajar dari yang template dulu. Terus kalau sudah terbiasa dengan template, bisa berimprovisasi lagi begitu. Sambil ngobrol saya tunjukkan dulu ya ininya,
materinya. Ini udah pernah saya tunjukkan sih. Ya. Seperti ini mungkin udah bisa kelihatan ya. Oke. Ya. Jadi ini udah pernah saya perlihatkan, nanti juga saya coba upload lagi ke Google Classroom ya supaya bisa lihat. Dan saya pikir mungkin ada mahasiswa yang belum menyadari ada template ini gitu. Jadi makanya mungkin ada yang belum tahu kali ya, makanya saya tunjukkan lagi sekali lagi. Jadi untuk presentasi itu pada dasarnya mungkin ya umumnya ya dibagi jadi 3, ada opening, ada isinya, dan ada penutup begitu ya. Terus kalau untuk openingnya, pembukanya itu kalau dalam bahasa Jepang umumnya itu terbagi jadi 4 bagian ini ya. Ada persalaman, ada perkenalan diri, terus ada pengenalan tema presentasi ya, terus ada penutupnya dengan yoroshiku onegaishimasu begitu. Dan ini bukan berarti kalian harus pakai ini juga, tapi kalau bingung itu bisa menggunakan template ini ya. Misalnya kayak persalaman ya, bisa digabung-gabung juga, minasan konnichiwa, domo, o genki desu ka, diborong semua juga gak apa-apa. Terus setelah itu ada jiko shokai, terus ada pengenalan tema presentasi ya, kyou wa nani nani ni tsuite ohanashi shitai to omoimasu misalnya ya. Dan terakhir ditutup dengan yoroshiku onegaishimasu. Jadi ini saya pikir ada juga mahasiswa yang belum memperhatikan ini ya, jadi silakan dijadikan referensi. Terus ini contoh openingnya juga ada ya, jadi kalian juga bisa pakai ini ya, jadi tinggal bikin aja minasan konnichiwa hajimashite, ganti namanya aja ya sama tema pembicaraannya gitu. Jadi ada template-nya ya. Terus selanjutnya adalah ketika kita menyampaikan isi dari presentasinya ya. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kemarin kan saya menyarankan ya udah pakai naskah yang udah jadi aja gitu ya. Itu sama sekali gak masalah ya. Silakan, itu bisa kalian masukkan ke dalam bagian tengah ini ya. Atau kalau mau nyusun konteks naskah dari awal, itu bisa menggunakan teknik yang kita pelajari di Sakubung ya, dengan membuat pertanyaan untuk kita jawab sendiri begitu ya. Begitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi Sakubung yang dulu kalian buat juga bisa dimanfaatkan lagi sebenarnya. Oke, terus untuk penutup ini contoh kontennya tadi ya. Terus untuk penutup ini juga ada 3 bagian ya. Ada flashback dulu, hari ini atau hari ini kita sudah membicarakan tentang apa. Terus setelah itu bisa berkomunikasi sama berinteraksi sama pendengar atau penontonnya ya. Do deshita ka gitu. Minasan do omoimasu ka ya. Misalnya tentang apa? Kemarin Ara tentang tempat tinggalnya ya. Minasan do omoimasu ka? Ii desho misalnya gitu ya. Minasan zehi asobi ni kite kudasai misalnya. Seperti itu. Terus ditutup dengan terima kasih, arigatou gozaimashita ya. Ini standarnya seperti ini, tapi kalian juga udah menyusun dengan sangat baik sekali kemarin. Jadi kalau ada yang masih bingung ya, itu bisa menggunakan template ini. Ini juga contohnya udah ada ya, contoh closingnya saya tampilkan 2 di sini. Nanti bisa kalian arrange lagi ya. Nah, terus yang terakhir itu pada saat sesi tanya jawab ya, kemarin itu sudah sangat baik sekali ya. Saya sampaikan bahwa berkomentar ya terhadap presentasi temannya itu adalah salah satu bagian dari pembelajaran HPO juga ya. Jadi mengapresiasi hasil kerja temannya ya. Komentarnya apa saja sih boleh ya. Omoshirokata desu gitu juga udah cukup ya. Jadi untuk menyampaikan komentar atau pertanyaan biasanya kalau kita kan sensei aku mau nanya gitu ya, bisa kayak gitu. Dalam bahasa Jepang juga sama sih, hitsumo ga arimasu gitu ya misalnya. Terus sebelum menyampaikan pertanyaan atau komentar, mungkin sebaiknya kita mengapresiasi dulu presentasi dari orang tersebut ya, yang presenternya ya. Misalnya, makasih ya tadi udah hapyo gitu ya. Hapyo arigatou gozaimasu itu juga simple dan itu jadi sebuah hal yang lazim ya di dalam kalau dengar presentasi orang Jepang ya, dan orang Jepang mau nanya itu pasti bilangnya seperti itu, hapyo arigatou gozaimasu. Atau bisa juga ditambahkan subarashi hapyo arigatou gozaimasu atau shiteki na hapyo arigatou gozaimasu gitu ya.
seperti itu. Terus setelah itu baru berkomentar komento ga arimasu misalnya, atau shitsumon ga arimasu gitu ya. Baru setelah itu kita sampaikan pertanyaannya. Dan terakhir ketika kita mau menutup pertanyaan kita kan suka bingung ya, aduh gimana nutupnya nih gitu. Terus kebanyakan mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kan iya itu aja pertanyaan saya gitu ya. Nah banyak mahasiswa yang mengadopsi itu terus menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang jadi shitsumon wa sore dake desu gitu ya. Itu juga nggak apa-apa sih, masih nyambung, hanya saja mungkin kalau orang Jepang belum pernah dengar orang Jepang bilang begitu sih ya sejauh ini. Ya kalaupun ada itu pakai yang seperti yang tercantum di sini, shitsumon wa ijou desu arigatou gozaimasu, atau komento wa ijou desu arigatou gozaimasu, begitu. Bisa seperti itu ya. Jadi enggak sore dake desu gitu ya. Karena itu ya sebenarnya enggak lazim sih. Belum pernah saya dengar seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau nanti ke depannya ya kalau mau bertanya bisa menggunakan konsep yang ada di sini ya, template-nya. Dipelajari dulu, rehearsal dulu ya bisa ya, rehearsal dulu terus baru bertanya. Seperti itu. Ini contohnya juga ada di sini ya. Bisa kalian lihat lagi ya. Jadi itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Terus mengenai ini barangkali ada yang mau komentar dulu, silakan. Atau bertanya boleh. Udah pernah saya sampaikan juga sih sebelumnya ya, memang. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah selanjutnya saya ingin membicarakan tentang pekerjaan kita selanjutnya nih, ya. Nah, pekerjaan ini sama aja. Pada dasarnya sama, kalian masih saya bebaskan ya membuat presentasi yang temanya kalian minati ya, silakan. Jadi, kenapa saya bebaskan? Karena dengan mempresentasikan hal yang kalian minati, saya berharap kalian tuh bisa lebih ekspresif gitu, lebih bisa menjual apa yang kalian mau sampaikan ke teman-temannya gitu ya, bisa lebih bersemangat gitu. Itu sih tujuannya ya. Terus saya juga berharap ke depan itu kita bukan, kalau kemarin kan ya udah pakai naskah yang udah jadi juga nggak apa-apa gitu ya. Nah kedepannya juga masih bisa kalian menggunakan naskah yang sudah jadi, hanya saja untuk kedepannya saya berharap kalian juga bisa memperhatikan isinya gitu, isi dari materinya ya. Kadang kemarin itu pas UTS saya lihat ada yang fokus baca gitu ya. Untuk awal itu nggak apa-apa, hanya saja kedepannya walaupun baca itu kita harus menguasai isinya gitu ya. Baca nggak apa-apa, tapi kalau baca benar-benar baca itu saya yakin orang yang mendengar pun itu tidak bisa fokus ke situ gitu loh, nggak ada energi yang dari kalian itu keluar gitu ya kalau hanya baca. Jadi kalau baca itu kan menerima informasi ya, jadi kalian posisinya kan harusnya menyampaikan sebuah informasi ya, tapi jadinya sama-sama menerima informasi gitu ya. Jadi berharap nanti ke depannya kalian bisa lebih memperhatikan materi yang akan kalian sampaikan ya. Jadi penguasaan materi itu sangat mempengaruhi performa kita waktu berpresentasi ya. Begitu. Jadi kadang ada juga saya dengar ya mahasiswa mempresentasikan itu pakai bahasa Jepang yang yang kadang saya sendiri nggak paham gitu. Itu yang saya lihat itu ya prihatin gitu, karena sebenarnya kalian nggak perlu pakai bahasa yang susah-susah ya. Kalau pakai bahasa yang susah juga, kalau kita nggak paham apa yang kita omongin waktu presentasi itu ya jadi gimana gitu ya, jadi sayang sekali waktunya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai naskah yang sudah jadi itu pun nggak apa-apa, hanya saja saya berharap kedepannya kalian bisa memodifikasi dulu gitu, paling nggak dijadiin bahasa sendiri deh gitu ya. Jadi nggak pakai bahasa yang susah-susah gitu ya. Kalau pakai bahasa yang susah-susah kan kadang kita nggak tahu gitu teman-teman kita sejauh mana pengertiannya kan. Jadi supaya bisa dipahami oleh semua orang ya, semua yang ada di kelas ya, kita harus
paling nggak menggunakan bahasa yang lebih terjangkau lah gitu ya. Jadi selain penguasaan materi, kedepannya saya juga berharap kalian bisa membuat presentasi itu dengan memikirkan lawan bicara kita ya, memikirkan penonton pendengar kita gitu. Apakah dengan presentasi ini penonton saya bisa terhibur? Apakah dengan presentasi ini penonton atau pendengar saya bisa paham gitu ya? Itu berharap kedepannya kalian bisa berpikir seperti itu ya. Jadi kalau kemarin kan ruang di hatinya untuk pokoknya bikin naskah, bikin PPT atau apa gitu terus ditampilkan gitu ya. Nah, kedepannya itu selain itu saya berharap kalian di di hati kalian itu bisa membuat satu ruangan lagi untuk memikirkan penonton atau pendengarnya gitu ya. Tapi kalau teknis presentasinya sih masih sama ya, bisa bebas. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada sensei. Oke, makasih banyak ya. Ya, terima kasih. Ya, itu untuk kedepannya. Jadi masih sama. Nah, terus tapi minggu depan itu kita udah nggak ketemu ya. Maksudnya libur Lebaran ya kalau nggak salah. Saya jarang lihat kalender. Setiap hari sama kayaknya buat saya. Hari ini hari apa sih? Hari Jumat sensei. Hari Jumat aja. Ya Allah. Iya, kadang saya merasa di dimensi lain begitu. Tanggal mulai libur itu tanggal berapa ya? Oh, nih. Cuti bersama 12 ya. Berarti minggu depan nggak ada pertemuan. Berarti untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti silakan kalian siapkan siapa yang mau presentasi dan pada dasarnya semakin banyak kalian hapyo itu semakin banyak yang kalian dapatkan ya. Jadi saya mendorong sekali kalian untuk hapyo sesering mungkin walaupun waktunya terbatas ya, bisa pakai video asinkron ya, itu silakan sekali bisa seperti itu. Nah, terus selain yang biasa, ini saya juga menyediakan tantangan ya, challenge buat kalian ya. Challenge yang pertama adalah kalian hapyo itu membayangkan dirinya sebagai sales marketing suatu produk gitu. Jadi silakan pura-puranya kalian sales misalnya merek apa gitu ya. Produk yang kalian suka aja apa gitu ya, dan kalian membayangkan diri kalian sebagai sales marketingnya ya, salesman menjual produk itu ke calon konsumen ya. Gimana caranya supaya orang itu bisa tertarik gitu sama presentasi kita. Itu yang pertama ya. Produknya random aja nggak apa-apa, menjadi sales marketing. Terus yang challenge yang kedua adalah kalian mempresentasikan Unsada sebagai sales marketingnya Unsada. Gimana caranya supaya orang itu tertarik untuk masuk ke Unsada gitu ya. Itu challenge-nya. Gimana menurut kalian challenge-nya? Cukup menantang? Ya, bisa diatur. Oke. Ya, jadi itu silakan kalau yang bisa menjawab tantangan itu pasti saya kasih apresiasi yang lebih ya, pasti nanti. Oke. Terus sekali lagi yang diutamakan ke depannya ya, setelah setengah semester kemarin kan kita udah coba produktif ya, pokoknya bikin tampil dulu lah gitu ya. Itu tujuan yang paling minimal dari saya pribadi gitu. Tapi kedepannya saya berharap, tetap ini sebuah harapan ya, saya berharap mahasiswa bisa punya ruang di hati untuk pertama mikirin penonton sama pendengarnya ya. Ini penonton dan pendengar saya ngerti nggak nih bahasa Jepang saya itu. Terus penonton dan pendengarnya ini betah nggak nih dengan melihat presentasi saya gitu, nyaman nggak nih sampai akhir gitu. Itu yang perlu dipikirkan. Terus yang ketiga bisa lebih ekspresif ya. Jadi kalau misalnya tanpa PPT pun
kalau kita bisa menyampaikan dengan penuh ekspresif, itu saya pikir bisa menarik perhatian ya. Jadi untuk intinya kan presentasi itu menarik perhatian, ya nggak sih? Enggak ya. Jadi intinya menarik, gimana caranya orang itu bisa melihat kita gitu ya. Jadi semoga bisa ada ruang di hati untuk memikirkan itu. Tanpa PPT pun asal kreatif itu pasti bisa menarik perhatian orang ya. Itu aja yang berharap ya kalian bisa lebih menggali lagi ya, supaya bisa berkembang lagi kemampuan presentasi kalian ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada nggak dari kalian komentar atau pertanyaan? Jadi nanti presentasi selanjutnya itu berarti habis lebaran ya. Nah itu bisa tuh presentasi tentang tutorial bikin ketupat, bisa juga. Mazu kono bubun o akemasu, sono ato okome o iremasu. Seperti itu kira-kira. Atau tutorial ini menerima angpau ya. Sekarang nggak bisa salam tempel tapi ya, aduh sayang sekali. Terimanya online ya, pakai GoPay, itu kalian menerima itu seperti itu. Saya menerima ShopeePay, GoPay. Aduh. Oke. Nggak ada lagi kayaknya komentarnya ya. Baik, kalau tidak ada, hari ini itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi temanya masih bebas untuk ke depan, silakan disiapkan. Terus semakin produktif, intinya apa yang akan kalian dapatkan semakin banyak. Terus kedepannya semoga presentasi kalian ke depan bisa lebih memikirkan hal-hal lain yang sebelumnya belum bisa terpikirkan. Itu kayak mood penonton dan pendengarnya ya, supaya bisa menjaga moodnya tetap bagus ya sampai akhir, itu gimana caranya gitu ya. Oke. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama-desu. Bye-bye. Makasih ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oh iya. Maafkan saya juga ya. Mohon maaf lahir Iya. batin. Buat hari nggak dimaafin. Tapi memaafkannya terlalu cepat ini. Siapa tahu seminggu ke depan kayaknya masih banyak bisa berbuat salah ini. Santai dulu, santai. Nanda salam mulu Nanda. Maaf bang. Salam mulu. Oke, makasih banyak ya. Bye bye. Otsukaresama desu. Bye. Kirimasu. Hai. Hai,失礼します。